Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini.
dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera. Dan saya percaya Roh Kudus mengurapi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan sediakan bagi kami, umat-Mu, anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mohon, mari Tuhan urapi kami, kuduskan layakan kami untuk kami masuk ke hadirat-Mu. Kami membawa pujian penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di surga, kami bersyukur dan kami percaya ada pujian, ada penyembahan yang naik dari hati kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan
kasih banyak Tuhan. Kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan demi kekuatan yang Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus. Besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi kami angkat tangan kami bagi-Mu ya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kekuatan kami Tuhan, Engkau sukacita kami Yesus, hanya Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Perbuatan-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur Engkau ada selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu yang besar, kami mau terus meninggikan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau memuji-muji nama-Mu yang besar dan perkasa.
Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dan Roh Kudus akan membuat dan mengajar kita terus memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita cintai, Tuhan dan Juru Selamat kita. Berapa banyak saudara yang hari ini siap untuk bersukacita, memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam pujian, di dalam nyanyian-nyanyian kita hari ini. Setuju katakan amin saudara. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah diliputi, saudara sudah menikmati hadirat Tuhan lewat penyembahan-penyembahan, pujian, nyanyian yang saudara dan saya sudah lakukan. Tepuk tangan sama-sama. Wow. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah mazmurku, gunung batuku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Mari saya mau ajak saudara sama-sama katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Ku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan sama-sama. Sebab itu aku kuat ya Tuhan. Katakan sama-sama, sebab itu aku kuat.
Amin. Sebab itu ku kuat. Amin. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Urapannya limpah di hidupku. Sekali lagi. Sebab itu ku kuat. Amin. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab urapannya limpah di hidupku. Mari depan sama-sama, mari bersyukur. Ku mau bersyukur dengan senang hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab urapannya limpah di hidupku. Ayo pakai gerakan sama-sama. Sebab itu ku kuat. Ku kuat. Ku dapat diri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab urapannya limpah di hidupku. Urapannya limpah. Sebab urapannya hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini Tuhan limpahkan kekuatannya. Tuhan berikan kemampuannya, kekuatannya buat saudara dan saya. Setuju katakan amin, saudara. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan di masa-masa sulit ini. Saya percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan memperdulikan Bapak Ibu saudara dan saya. Boleh bilang amin, saudara. Haleluya. Kami angkat tangan kami, mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus memuji-Mu, Tuhan. Ada banyak hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami yang kami tidak mengerti. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mendampingi kami. Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Mengangkat kami. Memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus diriku, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat diriku, karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku.
Angkat tangan sama-sama. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami buka hati kami pagi ini, bahkan sepanjang hari ini di dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami untuk menebus hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan dari tempat kami, dari bumi ini ya Tuhan. Kami mau banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab keselamatan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Semua Engkau yang punya ya Tuhan. Engkau layak. Yesus layak dipuji, disembah, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Semua kebaikan-Mu kami rasakan dan alami sampai hari ini ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan sama-sama. Nyanyikan pujian ini. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Boleh sekali lagi katakan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa yang baik, Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami nyanyikan pujian Bapa. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan saudara, mari sembah. Haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan, agungkan nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap Tuhan hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari berbicara kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini buat kami. Dan kami percaya firman-Mu hari ini memberkati kami.
Tuhan sudah mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memimpin kami dan memimpin hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama setuju, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau dengar firman Tuhan, dan hari ini saya beri tema buat kita semua, tetaplah kuat di masa sulit. Haleluya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya mau tetap kuat di masa sulit? Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu kita buka di 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga Bapak Ibu perhatikan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana caranya untuk kita tetap bisa kuat dan bertahan di masa sulit? Yang pertama yaitu cari Tuhan. Raja Yosafat ketika mendengar satu laskar yang besar yang mau datang menyerang tuanku, dikatakan di situ mau menyerang tuanku, dia menjadi takut. Raja Yosafat jadi takut. Tapi dilihat ayat yang ketiga, ketika di dalam rasa takut Yosafat terhadap laskar yang besar itu, di sanalah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, di dalam situasi tekanan masalah apapun yang sementara kita hadapi, masa sulit hari-hari ini, yang pertama kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Raja Yosafat mencari Tuhan. Dan akhir daripada cerita ini Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa Tuhan menghadang semua musuh-musuh sehingga Raja Yosafat dan tentaranya dan seluruh orang Yehuda saat itu mengalami kemenangan. Ketika Raja Yosafat mencari Tuhan, ambil keputusan untuk mencari Tuhan, Tuhan bilang begini, diam saja, maju berperang, aku yang akan berperang menggantikan engkau. Luar biasa. Ini saudara yang perlu kita lakukan di saat-saat masa yang sulit yang sementara kita hadapi. Cari Tuhan. Raja Yosafat mencari Tuhan dan dia mengalami kemenangan. Tuhan berperang menggantikan Raja Yosafat. Yang kedua, kita buka di kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita baca di sana pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 ini dikatakan di sana cerita mengenai Sadrak, Mesak dan Abednego. Biasanya orang singkatkan itu SMA. Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita baca Bapak Ibu. Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar saat itu, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Yang 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18 Bapak Ibu lihat, ingat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Anak muda ini, 3 orang anak muda, mereka berpegang kepada janji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, tetap pegang janji Tuhan. Sadrak, Mesak ketika mau berhadapan
Dikatakan disuruh oleh raja untuk menyembah patung yang raja buat. Nebukadnezar buat, mereka tidak mau sama sekali. Mereka tetap berpegang bahwa mereka tetap berpegang memuji dan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Karena mereka katakan begini, ayat yang ke-18. Tetapi seandainya hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan saat itu. Luar biasa. Anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, luar biasa. Mereka tetap berpegang pada janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kita buka di kitab Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kitab Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-14. Berbicara tentang Daniel, menceritakan tentang Daniel. Nah, kita baca di sana. Ayat yang ke-14 katakan bahwa telah aku dengar tentang engkau bahwa engkau punya roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Pasal yang ke-6 kita lihat Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 dan ke-5. Supaya kita mengerti tentang Daniel. Ayat yang ke-4 dikatakan di sana bahwa maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Berikutnya ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Apa yang Daniel lakukan? Sebab Daniel memiliki roh yang luar biasa. Excellent spirit, Bapak Ibu, luar biasa. Dia punya roh yang kuat. Daniel punya roh yang kuat. Kita baca ayat 11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, kita baca sama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, Daniel memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa. Dikatakan di sana bahwa Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Dan ketika dia mendengar surat yang dibuat oleh raja saat itu, dia datang ke kamarnya. Dia datang dan dia menghadap Tuhan. Dia berdoa. Disitulah orang kalau banyak berdoa, muji menyembah Tuhan, dia memiliki roh yang luar biasa. Seperti Daniel. Amin Bapak Ibu. Sehingga dia bisa menghadapi segala keadaan dalam masa sulit. Dan cerita daripada Daniel luar biasa. Haleluya, walaupun dia dimasukin di dalam gua singa, tapi tidak terbakar. Tidak dimakan oleh singa. Luar biasa. Ada 3 hal, Bapak Ibu, yang kita harus tetap kuat di masa sulit ini. Yang pertama, tetap cari Tuhan. Amin. Yang kedua, tetap pegang janji Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, terus memiliki roh yang kuat. Excellent spirit seperti Daniel. Bapak Ibu, ada 1 ayat firman Tuhan yang terakhir yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita buka di Mazmur pasal 105 ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu punya. Buka Alkitab, kita baca. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Ketika kita cari Tuhan,
maka Tuhan berikan kita kekuatan untuk sanggup menghadapi masa-masa sulit ini. Sehingga kita memiliki roh yang luar biasa. Kita tetap pegang janji Tuhan, maka Tuhan berkata Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini dalam masa-masa sulit seperti ini, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Tapi ingatlah 3 hal ini, tetap cari Tuhan. Cari kekuatan Tuhan. Maka disitulah kita akan mendapat kekuatan Tuhan. Pegang janji Tuhan yang pernah Bapak Ibu dan Saudara dengar. Baca Alkitab setiap hari dan penuh dengan Roh Kudus. Miliki roh yang kuat. Excellent spirit. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkaulah kuat kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kami sangat percaya janji-Mu ketika kami mencari Engkau, kami mencari kekuatan-Mu. Tuhan, maka di sanalah kami akan bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa, aku mau berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa. Bagi anak-anak-Mu yang mungkin di dalam persoalan, masalah dalam keluarga. Sementara Tuhan mengalami masalah persoalan yang berat ya Tuhan di masa sulit ini. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga Tuhan, dalam anak-anak sekolah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Syaralah bata karalah basyandaralah bata karabat. Bapa Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu. Yang mungkin saat ini mereka angkat tangan buat Tuhan, kami percaya. Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan, mereka tetap berpegang pada janji-Mu. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, Engkau turunkan bagi mereka. Dan Tuhan ada jawaban-jawaban doa yang Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur, yang mencari pekerjaan saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan bagi mereka anak-anak-Mu ini Tuhan. Buka jalan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Tuhan, hari-hari ini ketika kami terus menanti-nantikan Tuhan, kami sangat percaya Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga kami akan terbang lagi kembali tinggi sebagai raja, bagaikan raja wali. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita selesai ibadah kita, terima berkat. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa hari ini mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan pagi ini kami bawa di dalam doa-doa kami hari ini, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan Ibu Hermin, istrinya ya Tuhan. Begitu juga dengan Gembala CK2, Gembala Pembina kami, Ibu Ocen dan keluarga. Hamba-Mu Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak di tempat ini, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja GBI Emerald CK2. Kami juga berdoa hari ini Tuhan bahwa pemerintahan bangsa kami kepadamu Pak Jokowi dan semua aparatur negara yang ada ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Dan hari ini juga Tuhan kami mau bawa persembahan. Kami berdoa bawa persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persepuluhan.
Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami kepadamu. Dan kami percaya apa yang kami beri hari ini, Tuhan memberkati, bubuhkan berkat di atasnya. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan, di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan hari ini kepadamu. Kami terima berkat daripadamu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar kuat itu diletakkan di atasmu, memberkati, menolongmu setiap hari, setiap saat. Lalu kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama mari katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.